Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Faisa Kamila dengan NIM 11221127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh Final 4 ayat 2. Berikut penjelasannya. PPh Final 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur penghasilan yang dikenai PPh final, yaitu penghasilan tertentu yang pemajakannya bersifat final. Artinya, pajak yang dikenakan sudah tidak diperhitungkan lagi. PPh pasal 4 ayat 2 juga dikenal sebagai PPh final, di mana tidak hanya wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan juga bisa dikenakan tarif pajak PPh final berbeda. Pengenaan tarif tersebut tergantung pada jenis penghasilannya. Berikut ini penghasilan yang dapat dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final, yaitu penghasilan berupa bunga, hadiah undian, suatu transaksi dalam saham dan transaksi sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi penghalian harta, dan penghasilan tertentu yang telah diatur berdasarkan pada peraturan pemerintah yang ada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham di bursa. Penghasilan ini objek pajaknya adalah yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Lalu, besarnya tarif pajak penghasilan ini adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Dalam hal ini, saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997. Maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saham yang ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Baik, selanjutnya ada contoh kasus. Di sini ada Pak Rahmat melakukan transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nilai bruto penjualan saham 500 juta rupiah. Tarif PPh final atas penjualan saham adalah 0,1% dari nilai bruto penjualan. Perhitungan pajaknya sebagai berikut. PPh final sama dengan tarif dikali nilai bruto penjualan. Jadinya 0,1% dikali 500 juta, hasilnya Rp500.000. Penjelasan dari contoh kasus tersebut adalah Pak Rahmat wajib membayar PPh final sebesar Rp500.000 atas transaksi penjualan sahamnya. Pajak ini sudah bersifat final sehingga tidak perlu dilaporkan lagi sebagai penghasilan dalam SPT tahunan. Penghasilan dari penjualan saham setelah dipotong pajak final adalah bersih bagi Pak Rahmat. Sekian penjelasan mengenai PPh pasal 4 ayat 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.